Kita teruskan lagi kuliah kita, masih di tema konsep dasar geodesi. Kita masuk ke subtema proyeksi peta dan UTM. Kita mulai dengan proyeksi peta dulu ya. Nah, apa itu proyeksi? Arti proyeksi adalah membuat suatu benda menjadi sebuah bidang datar. Ya. Salah satu caranya adalah dengan membentuk bayangan dari benda atau objek yang kita maksud. Sedangkan proyeksi peta itu adalah cara memindahkan garis lintang dan garis bujur pada lengkungan permukaan bumi ke bidang datar. Ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah penggambaran permukaan bola bumi pada bidang datar. Ya. Bagaimana bumi ini diproyeksikan atau dibuatkan bidang datar? Prinsipnya adalah dengan membuat suatu bayangan dari objek-objek yang ada di permukaan bumi. Ya, teknisnya adalah kalau ini globe, disimpanlah sebuah lampu di sini. Nanti kan ada bayangannya tuh. Nah, bayangan inilah yang diambil sebagai dasar dalam pemetaan. Ya. Sedangkan untuk tahapan dalam proyeksi peta, itu ada 3 tahapan. Pertama adalah pengukuran geodesi, kemudian proyeksi geodesi, dan yang terakhir adalah proyeksi petanya itu sendiri. Kemarin kan sudah diajarkan tuh tentang geoid, kemudian tentang referensi bumi, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya adalah bagaimana membuat bidang datar, membuat bidang bola, ya, menjadi suatu bidang datar. Jadi itu adalah inti dari proyeksi peta. Permasalahan dalam proyeksi peta adalah objek bumi yang bulat. Ya, Anda bisa bayangkan bumi ini bulat, lalu dijadikan bidang datar. Tentu ada bagian-bagian yang melengkung. Ya. Makanya ada ilmu tentang proyeksi peta. Ilmu itu sendiri yang khusus mempelajari tentang proyeksi peta. Nah, permasalahan-permasalahan itu antara lain seperti ini nih. Kalau di realitanya kan bumi ini melengkung. Jadi ada bagian X dan bagian Y. Pada aslinya, dia itu sebenarnya melengkung. Tapi setelah masuk ke dalam proyeksi peta, dia menjadi sebuah garis. Ya kan? Ya, bisa lihat ini. Ini kalau dipindahkan ke sini, ini harusnya kan A sama B tidak sama jaraknya. Tapi kalau sudah diproyeksikan peta, atau sudah diproyeksikan, dia menjadi sama. Tentu ini akan berpengaruh terhadap jarak di X dan Y di bumi, ya, dengan X dan Y yang ada di peta. Oke? Itu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam proyeksi peta. Dalam sistem proyeksi peta, ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Yang pertama, bahwa permukaan bumi itu secara umum memiliki permukaan yang melengkung. Ya kan? Jadi, permukaan bumi itu kan ada gunung, ada lembahnya, ada sungai, ada lautan. Yang mana itu semua adalah lengkungan-lengkungan bumi. Sehingga hal itu tidak memungkinkan untuk dapat dibentangkan menjadi bidang datar yang sempurna tanpa mengalami perubahan. Artinya, ketika dia dibentangkan menjadi bidang datar, itu pasti akan mengalami distorsi. Ya kan? Ya, Anda bayangkan kalau segitiga didatarkan, kemana sisanya? Lalu juga hasil survei dan pemetaan yang dipetakan di bidang datar tetap mengalami distorsi. Jadi, walaupun dengan survei, masih ada distorsinya. Nah, kemudian proyeksi peta itu adalah atau merupakan suatu fungsi yang merealisasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan suatu kurva, ya, ke koordinat titik yang terletak di bidang datar. Ya, sebagaimana gambar ini kan. Jadi ini adalah ada dalam sebuah kurva, dia melengkung. Nah, bagaimana caranya supaya dia menjadi ada pada sebuah bidang datar, ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Secara umum ada 3 teknik bagaimana melakukan proyeksi peta. Ya. Silinder, kerucut, dan planar ini disebut sebagai bidang proyeksi peta. Ya. Kalau Anda perhatikan, sebenarnya saya yakin Anda sudah mulai paham. Ya. Jadi bumi yang bulat ini, ya, globe, di tengahnya ada lampu. Seperti yang tadi saya sudah uraikan di awal-awal video. Lalu nanti ada bayangan yang tercetak
pada bidang proyeksinya, ya kan? Nah, lalu kemudian bidang proyeksinya itu dibuka. Nah, nanti akan keluar cetakannya di sini, ya kan? Nah, begitupun juga yang kerucut ataupun yang planar. Kalau buminya bentuknya kubus, pasti gampang. Dibongkar aja kubusnya bisa jadi bidang rata yang sama. Tapi karena bumi ini bulat, ada lengkungan-lengkungan yang bertemu pada suatu titik, akibatnya dibutuhkan berbagai bentuk proyeksi peta. Ya. Nah, jenis-jenis proyeksi peta itu ya sudah saya sebutkan tadi kan, ada yang azimutal atau juga planar, kemudian juga ada yang kerucut, kemudian juga ada yang silinder. Ya, kita lihat lagi kendala-kendala dalam proyeksi peta. Jadi adanya perbedaan teknik proyeksi itu menghasilkan perbedaan hasil proyeksi. Akibatnya penggambaran bumi menjadi tidak sama, ya kan? Ya, tentu penggambaran objek di bumi itu posisi, jarak, ya, luas dan volume pada bidang datar menjadi berbeda, ya kan? Ada 3 jenis proyeksi peta, tuh 2, 3, ya, menghasilkan perbedaan pada bidang proyeksi, ya. Oke, kita lihat simpelnya seperti ini nih. Anda perhatikan lingkaran-lingkaran merah ini. Lingkaran-lingkaran merah ini memiliki luas yang sama, ya, luas yang sama pada permukaan bumi yang sesungguhnya, pada permukaan bumi yang bulat. Ya. Kalau permukaan bumi ini dibongkar, dibuka, bagian tengahnya itu tidak akan menjadi sama dengan bagian di kutubnya atau di bagian yang sini. Ada perbedaan luas antara bagian yang dekat dengan ekuator dengan bagian yang jauh dari ekuator. Ini kalau Anda zoom, kalau saya zoom, Anda perhatikan, bagian yang tengah ekuator atau bagian ekuator ya, itu akan lebih kecil dibandingkan dengan bagian yang lebih tinggi nilai lintangnya. Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, karena adanya perbedaan luas inilah, maka bisa terjadi perbedaan bentuk peta. Ya, perbedaan luas juga bisa menjadi perbedaan datum, bisa menjadi perbedaan koordinat. Ya, dengan perbedaan luas itu, ya, kita lihat ya, kita lihat suatu wilayah yang disebut dengan Greenland. Ya, Greenland ini adalah suatu wilayah yang dekat dengan kutub utara. Kalau Greenland ini diproyeksikan pada bidang datar, yang mana bidang datarnya adalah sama luasannya, ya hampir sama, 50 ke 90 ini adalah 40 derajat, 20 ke 70 ini adalah 50 derajat, jadi kurang lebih hampir sama lah ya. Maka Greenland ini menjadi melebar, menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, ya kan? Bisa Anda perhatikan Greenland itu kayak gini, kok tiba-tiba dia jadi kayak gini? Lalu kalau digunakan proyeksi tabung, ya, ini 10 ke 90, jaraknya 80, tapi 60 ke 30, jaraknya 30, maka Greenland ini menjadi besar di bagian depannya, atau di bagian atasnya. Artinya apa? Dua proyeksi ini tidak menunjukkan Greenland yang sebenarnya. Ya kan? Nah, Greenland yang dekat dengan kutub, dia digunakan proyeksi kerucut. Nah, ketika digunakan proyeksi kerucut, barulah Greenland ini proyeksinya mendekati keadaan sebenarnya. Artinya luasnya hampir sama dengan luas yang ada di keadaan sebenarnya. Ya kalau kita mah ada tinggal di ekuator, kerucut tuh jarang digunakan. Malah bisa dikatakan tidak pernah digunakan. Kita selalu atau biasanya menggunakan silindris. Ya, Indonesia itu sebagian besar proyeksinya adalah proyeksi silindris. Ya, silinder, maaf bukan silindris. Kita teruskan ke slide berikutnya. Kita lihat lagi contoh benua Amerika bagian selatan. Ya, jadi di sini ada Brazil, Argentina, Chili, gitu ya. Jika benua bagian selatan ini diproyeksikan dengan beberapa jenis proyeksi peta, ya, seperti Mercator, sinusoidal, transfer Mercator, dan banyak lain sebagainya ya. Oh ya, walaupun tadi ada 3 ya,
silinder, kerucut, dan planar, itu 3 yang utama. Tapi kalau dibongkar lagi, ada lagi proyeksi-proyeksinya. Banyak sekali proyeksinya. Bagi kita cukup kenal 3 sajalah ya. Sudah kebayangkan kerucut, kemudian planar, kemudian silinder. Dan kita akan selalu sering menggunakan silinder ya, Indonesia itu. Nah, kembali lagi ke sini ya. Anda bisa lihat bagaimana bentuk benua bagian selatan dengan berbagai macam proyeksi peta. Ya kan? Ujungnya aja, ini udah beda-beda ujungnya. Kalau misalnya ini sumbu X, ini sumbu Y, artinya 0-0-nya misalnya di sini aja 0-0-nya. Berarti kan yang ke sini atau ujung ini udah berbeda dengan ujung ini. Koordinatnya. Ya enggak? Anda juga bisa bayangkan kan, kalau sudah beda koordinatnya, beda proyeksinya, berarti akan ada yang namanya beda batas wilayah. Ya kan? Nah, kalau udah ada batas wilayah yang berbeda, berarti di sana akan ada hukum internasional. Maksud saya, hukum batas wilayah. Ya. Kalau di kita, berarti ada pada hukum laut. Ya. Nah, sekali lagi, hukum laut itu ya harusnya belajar mengenai hal-hal demikian. Kenapa ini jadi beda? Terus gimana solusinya? Ya, karena kita orang kelautan. Ya, kalau orang hukum, dia harusnya belajar tentang bagaimana cara negosiasi, bagaimana undang-undangnya. Ya, kalau kita mah orang kelautan, undang-undangnya cukup tahu saja. Tapi bagaimana menyelesaikan secara teknis. Ya. Walaupun sebenarnya hal ini biasanya diberikan kepada orang-orang geodesi. Maksudnya hal teknis pemecahan permasalahan batas itu biasanya diberikan kepada orang geodesi. Tapi kita sebagai orang kelautan harus tahu kalau permasalahan ada di lautan. Ya. Nah, kalau ada yang nanya lagi, Pak, gimana kalau dua negara itu tetap kekeh gitu ya, tetap tidak mau saling mengalah? Ya, itu memang urusannya diplomasi, ya, hubungan internasional. Kita sebagai orang kelautan, sekali lagi, hanya menyodorkan aspek-aspek teknis. Ini loh aspek teknis hukum lautnya. Ini udah saya ukur. Nah, ini loh pasut terendahnya di suatu titik. Ya, silahkan kita lihat, kita ukur kembali. Nah, itu manfaat dari kita belajar oceanografi untuk batas wilayah. Ya. Nah, ini tadi adalah bentuk dari Amerika Selatan, ya, benua Amerika Selatan. Ya, ini digambarkan seperti ini, dari berbagai macam jenis proyeksinya. Nah, padahal kan realitanya mah ya kayak gini. Lalu, mana yang paling benar nih, Pak? Ya, semua juga benar kalau begini caranya. Ya kan? Karena mereka juga menggunakan dasar ilmiah. Tidak ada yang salah. Baik ya, tadi secara singkat saja mengenai proyeksi peta. Sebenarnya kalau Anda searching di YouTube, itu proyeksi peta tuh dijelaskan dengan secara gamblang gitu, banyak Anda cari. Nah, di video 37, ini ada sebuah video yang menerangkan secara rinci mengenai proyeksi peta. Ya.